Kembali lagi dengan saya Anwar Pimpin Akuarium, channel yang pasti akan memberkati Anda dengan berbagai macam konten-konten yang sangat bermanfaat, khususnya bagi para pemula. Jika Anda adalah pemula dalam hal ikan hias air laut, Anda sudah berada pada channel yang tepat. Silakan Anda tetap setia karena Anda akan selalu mendapatkan berkat-berkat dari Pimpin Akuarium maupun dari teman-teman pemula lainnya, karena mereka senantiasa mengirimkan video-video tank mereka kepada kita dengan berbagai macam permasalahan. Ada seorang pemula yang bertanya karena selama ini dia tidak pernah memakai filtrasi dengan memakai karang jahe. Filtrasi yang mereka pakai hanya sejenis bahan-bahan impor. Karena katanya menurut penjual bahwa karang jahe akan menyebabkan timbulnya amoniak di dalam air. Itulah sebabnya karang jahe menjadi sangat tabu bagi para pemula, karena dengan adanya pendapat-pendapat dari para penjual bahwa karang jahe tidak tepat dipakai sebagai media filtrasi, khususnya media filtrasi air laut, sehingga mereka benar-benar membeli material-material impor yang cukup mahal sekali, baik yang berbentuk bola, berbentuk persegi, berbentuk momogi, berbentuk balok, dan sebagainya. Sehingga yang namanya karang jahe itu sangat low class dan sangat tidak dianjurkan oleh para penjual. Tetapi Anda lihat sendiri apa yang saya pakai. Tank yang ada di belakang saya adalah tank Predator level tertinggi dari sistem filtrasi. Saya hanya memakai full karang jahe tanpa ada jenis media lainnya. Sementara banyak sekali mereka yang menertawakan pemakaian karang jahe. Bahkan timbul mitos-mitos di luar sana bahwa karang jahe sangat tidak tepat dipakai, bisa menimbulkan amoniak, menimbulkan nitrat, menimbulkan fosfat, dan menaikkan pH sehingga pH-nya bisa sangat tinggi sekali. Itulah sebabnya seorang pemula yang kita pandu, sistem filtrasi yang dipakai benar-benar semuanya media impor, tetapi hasilnya tanknya mengalami crash karena level nitrat dan fosfat juga sangat tinggi, juga level amoniak sangat tinggi. Akhirnya dengan panduan kita dan dengan penjelasan kita bahwa tidak benar karang jahe menghasilkan amoniak atau menghasilkan nitrat atau menghasilkan fosfat yang tinggi. Karena yang menghasilkan amoniak di dalam ekosistem yang kita ciptakan itu adalah dari biota, dari makanan, atau apapun yang Anda masukkan ke dalam akuarium Anda, sehingga menimbulkan suatu pembusukan. Nah, pembusukan inilah yang akan menghasilkan amoniak. Bukan karang jahe yang kita taruh di dalam sistem filtrasi kita, lama-lama akhirnya busuk dan menghasilkan amoniak. Berbeda halnya jika Anda memasukkan live rock ke dalam sistem filtrasi Anda, kemudian live rock mengalami proses pembusukan. Karena live rock mengandung banyak sekali biota-biota yang bisa saja pada saat Anda masukkan ke sistem filtrasi Anda mengalami pembusukan, sehingga menimbulkan amoniak yang sangat tinggi sekali. Atau Anda baru saja mengambil batu-batuan dari lautan dan Anda langsung memakainya tanpa Anda melakukan perawatan terlebih dahulu, sehingga mengalami proses pembusukan. Nah, jika itu alasan mereka menyebutkan bahwa karang jahe bisa menimbulkan amoniak tinggi, nitrat tinggi, fosfat tinggi, itu adalah alasan yang benar. Tetapi pada umumnya karang jahe yang kita pakai adalah karang jahe yang sudah bersih dari berbagai macam biota-biota hidup yang ada di pantai. Adalah tidak mungkin jika Anda memakai sistem karang jahe, maka Anda akan mengalami amoniak boom.
Jika Anda pelajari karang jahe yang kita pakai di dalam sistem kita, katakanlah filter Anda berukuran 30 kali 30 tinggi 30, Anda letakkan karang jahe. Karang jahe selalu kita sarankan Anda tidak memakai jaring. Sesuaikan ukuran karang jahe. Jangan Anda memasukkan batu-batuan yang besar-besar sekali sehingga terjadi rongga-rongga yang cukup besar. Pakailah seukuran kunyit dan ukuran karang jahe dan Anda susunlah pada ukuran SAM Anda. Maka Anda sudah mendapatkan satu media filter yang sangat sempurna. Jadi karang jahe sebenarnya adalah filtrasi alamiah yang tidak akan hancur oleh waktu, yang tidak akan melarut oleh waktu, tetapi benar-benar memberikan efek yang cukup bagus sekali karena secara alamiah karang jahe adalah material yang cukup bagus. Jika Anda membeli material import yang berbentuk balok, katakanlah berukuran 20 kali 20 tinggi 10 cm, berukuran balok, sebenarnya dengan mengisi karang jahe pada SAM Anda yang berukuran 30 kali 30 kali 30 contohnya, maka Anda sudah memiliki satu balok media filter yang sempurna. Sementara media import yang Anda beli itu adalah ceplakan dari cara kerja karang jahe yang Anda pakai. Karena karang jahe andai kata mengalami penyumbatan atau mampet akibat sistem mekanikal Anda yang gagal, maka karang jahe bisa Anda cuci kembali atau Anda bongkar, maka karang jahe bisa Anda manfaatkan kembali. Tapi bagaimana balok-balok media filter import yang Anda beli, jika di bagian dalam sudah mampet total, Anda sangat membutuhkan waktu untuk membersihkannya, karena tidak semudah membersihkan karang jahe. Jika disebutkan bahwa media balok import tersebut jauh lebih bagus daripada karang jahe, Anda boleh pertanyakan, media balok import tersebut terbuat dari material apa? Apakah material tersebut tidak akan tergerus oleh waktu, atau terabrasi, atau terkikis oleh waktu, atau terjadi pelarutan pada media air Anda? Karena yang namanya media buatan pasti ada masa expired atau masa kehancuran daripada media tersebut. Sering kita lihat bahwa media-media import tersebut lambat laun akan tergerus, terkikis, sehingga ikatan-ikatan, kita katakanlah material-material yang pasti direkat dengan sesuatu, itu akan mulai terlepas dan mengalami kehancuran lambat laun. Tetapi saya tidak pernah melihat karang jahe yang sudah saya pakai bertahun-tahun mengalami pengikisan atau makin kecil dari sebesar jahe menjadi sebesar kunyit, tidak pernah saya perhatikan. Artinya media filter karang jahe adalah media filter yang terbaik. Jika yang ditakutkan adalah bahwa karang jahe akan menimbulkan amoniak, akan menimbulkan fosfat, nitrat, sebenarnya boleh dipertanyakan. Kita membutuhkan bakteri pengurai untuk menguraikan amoniak. Jadi tanpa Anda memakai bakteri pengurai, baik aerob maupun anaerob, pada media apapun yang Anda pakai, baik itu media import atau media lokal seperti karang jahe, tanpa Anda rutin memasukkan bakteri pengurai, maka bakteri yang ada pada filtrasi Anda akan sangat lambat sekali perkembangannya. Atau bisa jadi bakteri-bakteri Anda juga mengalami kematian akibat Anda memasukkan bahan-bahan kimia lain di dalam air Anda, seperti pada proses pengobatan. Itulah sebabnya kita selalu menyarankan pakailah bakteri aerob dan anaerob rutin setiap hari. Jauh lebih bagus kita mencegah daripada mengobati. Semoga tayangan ini berguna bagi Anda. Terima kasih. Anda sudah mengikuti channel Pimpin Aquarium.